Assalamualaikum Bu Irma, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu As. Bu As, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, akan ada beberapa pertanyaan tentang rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum Bu Irma? Bagaimana pertanyaan-pertanyaannya akan Ibu Irma berikan? Apakah harus berbobot pertanyaannya? Ya. Bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach-nya? Seperti itu ya. Iya, Bu. Komponen yang ingin dikembangkan dari coaching apa-apa saja Bu Irma? Baik, Ibu As. Komponen yang perlu saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar secara aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh baiklah, bagus sekali itu Bu Irma. Bagian kompetensi mana yang sesuai dengan spesifik yang ingin diobservasi Bu Irma? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan di sini mendengar aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu As. Ya, pertanyaan berbobotnya harus sesuai dengan alur tirta ya Bu Irma ya. Iya, Bu. Indikator apa saja yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Indikatornya Bu, coach di sini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coach. Oh baiklah Bu Irma, silakan Bu Irma melakukan coaching kepada Bu Tata. Baik, Bu. Dah tutup. Oke, bisa dilanjutkan. Assalamualaikum, Bu Tata. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu Bu Irma? Tata, hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Baik sekali hari ini walaupun mendung di luar tapi alhamdulillah bahagia di dalam. Oh iya, dengar-dengar Bu Tata ada permasalahan yang ingin diceritakan. Iya nih Bu Irma. Jadi kan saya ingin menceritakan sedikit tentang permasalahan saya di sekolah. Begitu. Jadi di sekolah saya ada anak-anak yang sering cepat bosan waktu jam pelajaran. Kemudian anak-anak kurang bersemangat, apalagi di saat orang tuh baca doa. Di saat berdoa itu sering sekali mereka merasa bosan. Dan kemudian di saat pembelajaran yang memang butuh-butuh pembelajaran itu mereka akan merasa bosan yang serius. Jadi mereka maunya belajar sambil bermain, kemudian belajar dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, itu mereka akan menyenangkan. Oh, berarti permasalahannya yaitu kurangnya minat peserta didik untuk belajar, Tata ya? Iya. Baiklah Bu Tata, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Tata dapatkan ataupun harapkan? Ya, jadi dari percakapan kita hari ini Bu ya, saya ingin mendapatkan wawasan, saya ingin mendapatkan banyak ide-ide kreatif, ide-ide positif yang bisa membuat perkembangan anak saya itu semakin baik. Kemudian saya ingin mendapatkan metode-metode atau strategi-strategi pembelajaran yang bisa saya terapkan untuk peserta didik saya, supaya peserta didik saya itu selalu bersemangat, selalu antusias dalam menerima pembelajaran. Begitu Bu Irma. Dari penyampaian Bu Tata tadi, berdasarkan strategi dan metode-metode, media bisa dikatakan ke kondisi yang ideal bagi peserta didik, Bu Tata ya? Iya, misalnya kalau saya di tingkat TK itu kan Bu, biasanya kami melakukan strategi-strategi itu seperti belajar sambil bermain. Oh, iya. Itu pasti anak-anak sangat menyenangkan kalau belajar sambil bermain. Kemudian ada lagi metode-metode bercerita. Jadi kami di sekolah membuat sekali-sekali kami belajar di alam, belajar di luar untuk bercerita, misalnya duduk rame-rame di luar. Kami kan di sekolah ada 3 kelas, ada kelas A, kelas B1, B2. Jadi sekali-sekali itu misalnya hari Sabtu kami berkumpul tuh di lapangan, duduk rame-rame di lapangan. Kemudian nanti ada satu guru berdiri di depan untuk bercerita tentang dongeng kah, ataupun bercerita tentang kehidupan nyata, kemudian bercerita tentang alam-alam. Baik itu misalnya sekarang lagi musim hujan, jadi kami nanti bercerita hujan itu siapa yang ciptakan, kenapa bisa turun hujan, kemudian apa gunanya hujan, apa manfaat dari hujan. Jadi anak-anak akan antusias untuk menjawab karena dengan metode bercerita. Kemudian ada juga metode menggambar.
Jadi ada misalnya dalam pembelajaran misalnya tema binatang. Jadi nanti ada subtemanya binatang peliharaan. Ya. Jadi dalam binatang peliharaan tersebut ada kucing, kemudian ada kelinci, ada ayam, ada bebek, kan banyak binatang peliharaan. Ya. Jadi kami nanti bertanya kepada anak-anak tentang ini hari ini kita mewarnai gambar apa ya, misalnya gitu. Ataupun ada juga dengan berkolase, selain dengan mewarnai, ada juga berkolase dari misalnya dari kertas origami. Kemudian ada juga dari bahan-bahan alam, misalnya ada daun-daun. Nanti orang tuh kami potong-potong daun kecil-kecil, nanti orang tuh yang menempelnya. Jadi orang tuh pasti akan suka. Kemudian ada juga metode apalagi yang dari bahan alam tuh seperti kolase juga, tapi dia tidak dipotong kecil-kecil, cuma langsung. Misal ada dari sapu lidi. Jadi dari sapu lidi kami buat rumah ataupun kami buat perlengkapan rumah, kemudian buat jendela, buat rumah sekolah seperti itu. Ada juga dari langsung dari bahan alamnya, misalnya dari misalnya kupu-kupu. Jadi dari apa tuh namanya daun ubi, kami kasih lem tempel di kertas HPS. Jadi anak-anak akan melihat karyanya sendiri. Begitu Baik, Bu Bu Tata. Irma. Jadi di sekolah Bu Tata sudah menerapkan nggak strategi seperti itu? Iya, alhamdulillah sudah kami terapkan. Kurang lebih kalau kami kira dari 100%, sekitar 70% sudah kami terapkan. Karena rata-rata kalau di tingkat sekolah TK itu kan mereka tidak bisa fokus terhadap pelajaran. Pasti mereka belajar sambil bermain, kemudian belajar dengan bahan-bahan yang nyata. Jadi alhamdulillah sudah kami terapkan. Apa yang ingin Ibu lakukan untuk adanya perubahan tersebut, Bu Tata? Ya, jadi untuk adanya perubahan terhadap ada peserta didik yang masih kurang semangat, kami akan memotivasinya. Kami akan melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk mencari ide-ide kreatif yang bisa menimbulkan semangat anak-anak untuk belajar. Misalnya, kalau dari saya sendiri, misalnya dari metode seperti itu terus, pasti anak akan membosankan. Jadi saya insya Allah akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Mungkin misalnya gini, antara saya dengan kawan-kawan yang lain pasti akan berbeda pendapat, pasti akan menimbulkan banyak-banyak ide yang berbeda-beda. Jadi mungkin dari kami bekerja sama, dari kami berkolaborasi akan mendapatkan ide-ide yang lebih baik lagi untuk menyemangati, untuk menumbuh semangat lagi untuk peserta didik kami. Begitu Bu. Oh, jadi kira-kira kapan Ibu Tata mau merealisasi di sekolah Ibu Tata? Insya Allah secepat mungkin Bu. Insya Allah secepat mungkin. Apalagi sekarang sudah berapa bulan berjalan pembelajaran ya. Jadi kami ingin yang terbaik untuk peserta didik kami di sekolah. Jadi insya Allah akan segera kami lakukan dalam minggu depan ini. Insya Allah kami akan duduk berkolaborasi dulu dengan guru-guru di sekolah untuk mencari solusi dan mencari ide-ide kreatif, metode-metode dan strategi-strategi yang bermacam-macam lagi yang bisa kami terapkan untuk peserta didik saya di sekolah. Begitu, Baik Bu Bu, Irma. dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu harapkan? Ya, alhamdulillah Bu Irma ya. Dari percakapan kita hari ini saya mungkin sudah ada gambaran seperti apa yang bisa saya lakukan di sekolah. Seperti yang tadi saya bilang, saya mungkin bisa berkolaborasi dengan kawan, tidak hanya dengan diri saya sendiri. Misalnya mungkin ide dari saya ada yang kawan belum tahu, kemudian ide dari rekan saya di sekolah belum saya tahu. Jadi kami akan sharing, berbagi pendapat untuk melakukan hal yang terbaik. Alhamdulillah sudah ada bayangan, sudah ada gambaran apa yang ingin saya lakukan untuk kedepannya. Begitu Bu Irma. Alhamdulillah ya, berarti Ibu Tata sudah ada gambaran tentang strategi bervariatif untuk peserta didik ya. Iya Bu. Oke. Strategi yang seperti tadi itu Bu, yang strategi bervariatif itu yang seperti saya bilang tadi, misalnya ada strategi dalam pembelajaran melalui menggambar, mewarnai, berkolase, kemudian bercerita, berdongeng. Apalagi kalau anak TK berdongeng itu suka sekali mereka. Kalau kami yang berbicara mungkin orang tuh bosan, tetapi kami kasih lihat langsung gambaran di kertas, biarkan orang tuh yang bercerita, biarkan peserta didik yang menceritakan tentang gambar yang kami perlihatkan di depan. Mungkin percakapan kita sudah cukup ya Bu untuk hari ini.
Semoga rencana Ibu untuk kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin Bu. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kami harapkan di sekolah bisa menjadi pengembangan untuk diri saya Amin. sendiri, kemudian juga bisa menjadi pengembangan untuk sekolah juga yang terutama, kemudian juga untuk rekan-rekan yang lain di sekolah. Ya, kan itu yang kita harapkan, apalagi untuk perkembangan peserta didik saya untuk lebih maju, untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Nah Bu, sekian dulu kita coaching hari ini Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu. Terima kasih banyak Bu sudah Sama-sama. mendengarkan. Terima kasih banyak Ya. sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Ya. Makasih banyak Bu ya. Sama-sama Ibu Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Irma, setelah melakukan proses coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Baik Bu As, dari hasil coaching tadi saya sudah menyelesaikan sesuai dengan alur tirta dan coach saya sudah bisa menyelesaikan permasalahannya Bu. Oh baiklah, oke Bu Irma, proses coaching tadi sudah berjalan baik sesuai dengan alur tirta. Ya. Sudah mampu menggali permasalahan sehingga Bu Tata sudah menemukan penyelesaian dari masalahnya. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Amin. Sekian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.